sahabat Indonesia, selamat datang di podcast Patriot Muda Indonesia. Podcast yang akan mengajak kita untuk bertindak dan mencintai negara ini lebih dalam lagi. Nah, sahabat Indonesia, hari ini kita punya tema podcast yang sangat menarik dan sangat inspiratif buat sahabat Indonesia, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa yang akan kita bahas bersama empat narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada abang dan kakak-kakak yang sudah hadir di sini. Mereka ini kita undang langsung loh dari Kementerian Kehutanan. Nah, dari tema kita tadi, bersama saya, moderator hari ini, Anastasia Dea, kita akan mengupas lebih dalam lagi 5 nilai dasar bela negara yang tidak hanya menjadi teori, tapi harus menjadi aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari cinta tanah air hingga kesadaran berbangsa dan bernegara, dari keyakinan Pancasila hingga rela berkorban, dan tentu saja memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi, siapkan diri kalian, sahabat Indonesia, untuk mendengarkan podcast kami hari ini yang sangat menarik. Nah, sebelum kita memulai berbincang-bincang bersama empat narasumber kita di sini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, kita mulai saja ya perkenalan dari yang awal, dari ada abang-abang yang ganteng di sini. Silakan ya, Bang, untuk perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo Sianturi, asal instansi dari Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Halo Bang Ricardo. Oke, kita lanjut ke tiga kakak cantik di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Mainarni, asal instansi saya dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Terima kasih. Terima kasih. Halo Kak Desi. Halo semuanya, perkenalkan saya Rati Nuraziza, asal instansi saya dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Halo Kak Rati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita. Saya berasal dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Yunita. Baik, sahabat Indonesia, tadi kita sudah berkenalan nih dengan empat narasumber kita hari ini. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan pastinya untuk kita diskusikan bersama narasumber kita. Dan tentunya diskusi kita hari ini sebagai eh, untuk menambah wawasan sahabat Indonesia sekalian. Baik, langsung saja saya ingin bertanya yang pertama nih sama Bang Ricardo ya. Bang Ricardo, menurut Bang Ricardo, apa sih makna rela berkorban untuk nilai bangsa dan negara itu sendiri? Ya, kadang kalau dengar kata rela berkorban, orang-orang pasti langsung mikirnya harus berkorban nyawa atau ikut perang gitu ya. Tapi makna sebenarnya dari rela berkorban itu nggak melulu soal perang ataupun berkorban nyawa, tapi tentang kesediaan kita untuk mempersatukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau diartikan secara sederhana, rela berkorban itu ya sikap mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hal-hal kecil demi kebaikan banyak orang dan kebaikan negara. Wah, berarti bentuknya bisa macam-macam ya, Bang Ricardo. Bisa nggak nih, Bang Ricardo kasih contoh sedikit biar kita nih kebayang apa itu makna rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tentu bisa dong, misalnya nih, satu sebagai ASN yang rela lembur untuk menyelesaikan laporan karena itu demi pelayanan publik yang lebih baik gitu. Ada juga sebagai contoh, misal sebagai warga biasa gitu, mau ikut gotong royong, bantu tetangga atau enggak buang sampah sembarangan. Itu merupakan suatu bentuk pengorbanan kecil karena kita ngelakuinnya itu buat kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri gitu. Jadi rela berkorban bukan cuma soal kehilangan, tapi tentang memberi dengan ikhlas demi kebaikan bersama gitu, Kak Dea. Setuju banget nih sama Bang Ricardo nih. Jadi rela berkorban itu nggak selalu heroik kayak di film perang ya Bang Ricardo. Tapi bisa juga dari hal-hal sederhana di keseharian kita ya Bang. Keren banget nih. Nah, saya ingin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yaitu saya pengen ke Kak Desi nih. Menurut Kak Desi sendiri, apa itu cinta tanah air? Saya sangat tertarik membahas tema ini karena menurut saya visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa bukan hanya soal angkat senjata, tapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi positif bagi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, cinta tanah air adalah rasa bangga, setia, peduli, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Serta cinta tanah air itu bukan hanya soal rasa bangga menjadi orang Indonesia, tapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan rasa itu lewat tindakan nyata. Seperti yang pertama, menjaga lingkungan. Contohnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh Pandawara dalam aksi membersihkan sampah. Yang kedua, menghargai perbedaan. Contohnya tidak memandang rendah budaya lain. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Contohnya memilih pakaian dari brand lokal. Yang keempat, ikut membangun nama baik di Indonesia di berbagai bidang. Contohnya membagikan konten positif tentang Indonesia. Nah, begitu Kak Dea. Wih, keren banget nih. Kita diajak sama Kak Desi untuk menjaga lingkungan seperti Pandawara ya. Contohnya, mungkin beberapa sahabat Indonesia udah tahu. Nah, Kak Desi, saya pengen nanya sedikit nih. Gimana sih menurut Kak Desi cara menumbuhkan cinta tanah air di kalangan remaja Indonesia sekarang? Wah, pertanyaan yang bagus nih Kak Dea. Menurut saya, cara menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan remaja Indonesia itu, yang pertama, memahami sejarah perjuangan bangsa dengan mengenal bagaimana para pahlawan berjuang. Dengan secara seperti itu, remaja akan lebih menghargai kemerdekaan yang dimiliki. Yang kedua itu menanamkan nilai Pancasila dan nasionalisme sejak dini, yaitu dengan melalui kegiatan sekolah, organisasi, atau kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa persatuan dan tanggung jawab. Yang ketiga, bangga terhadap budaya dengan cara mengenal beragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Begitu Kak Dea. Nah, harapan saya semoga Indonesia selalu jaya dan generasi mudanya terus mencintai bangsanya. Baik, terima kasih ya Kak Desi, sangat menginspirasi sekali buat sahabat-sahabat Indonesia. Kita diajak untuk menumbuhkan cinta tanah air dengan menanamkan nilai Pancasila dan nasionalisme sejak dini ya sahabat Indonesia. Oke, kita beralih lagi ke Kak Ratih nih. Menurut Kak Ratih, eh, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, secara sederhana saja Kak Ratih, apa sebenarnya makna setia pada Pancasila di era modern ini dan contohnya apa saja nih di kehidupan sehari-hari? Baik, Mbak Dea. Menurut saya sendiri, setia pada Pancasila artinya menjadikan nilai-nilai luhur pada Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai kompas atau filter utama dalam bersikap, bertindak, dan berpikir setiap harinya. Untuk penerapannya sendiri, yang paling mudah contohnya adalah mengutamakan kelompok rentan, terutama seperti lansia, disabilitas, dan ibu hamil pada fasilitas-fasilitas publik, serta tidak mudah menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah berbagai pihak. Nah, sahabat Indonesia, tadi bisa didengar penjelasan dari Kak Rati dan baik sekali untuk kita terapkan bahwa setiap pada Pancasila itu bisa ditunjukkan dengan mengutamakan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas di fasilitas publik menurut Kak Rati. Nah, Kak Rati, apa sih pesan dan kunci agar masyarakat ini khususnya generasi muda yang tidak hanya mempunyai kewajiban menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menerapkan Pancasila itu di kehidupan kita sendiri? Pesannya untuk para generasi muda seperti saya, yaitu Pancasila bukanlah hanya sebuah teks, melainkan jiwa yang hidup dalam diri kita sendiri, seperti gotong royong kita, senyum kita, dan integritas kita dimanapun kita berada. Jadi, sahabat Indonesia, mari kita visualisasikan kesetiaan itu dalam tindakan kecil yang konsisten tiap harinya. Oke, sangat luar biasa sekali ya sahabat Indonesia. Kita masuk ke poin kemampuan awal bela negara. Saya pengen berbincang sedikit dengan Kak Yunita. Halo Kak Yunita. Ya, halo Kak Dea. Senang banget nih kita bisa ngobrol soal topik ini karena jujur banyak orang banyak orang tuh masih salah paham tentang arti bela negara. Padahal bela negara itu gak selalu soal angkat senjata dan perang loh. Oke, jadi menurut Kak Yunita sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara? Iya, jadi kemampuan awal bela negara itu merupakan sebuah kemampuan dasar yang dimiliki setiap warga negara untuk ikut menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa sesuai profesinya masing-masing. Artinya, setiap orang bisa berkontribusi dari bidangnya, entah itu ASN, mahasiswa, tenaga medis, petani, guru, semuanya bisa jadi bagian dari bela negara, Kak, lewat Oh, pekerjaannya masing-masing. jadi menurut Kak Yunita ini bukan cuma tugas militer saja ya untuk membela negara. Iya, betul banget, Kak. Contohnya ASN kan. ASN yang jujur dan profesional
terus mahasiswa yang belajar dengan sesungguh, terus petani yang terus menanam supaya bangsa ini nggak kekurangan pangan. Semua itu bentuk bela negara. Intinya kita berbuat dari yang terbaik buat bangsa dari tempat kita berdiri. Keren banget nih Kak Yunita. Kita harus berbuat baik buat bangsa dari tempat kita sendiri. Nah, kalau di era sekarang nih Kak Yunita, gimana caranya kita bisa punya kemampuan bela negara itu sendiri Kak? Sebenarnya sederhana kok, Kak. Ada beberapa hal yang kita bisa mulai. Pertama, kita bisa tingkatkan kompetisi diri kita, seperti rajin belajar, dan terus update skill kita supaya bisa berkontribusi terhadap bangsa. Yang kedua, kita bisa disiplin dan tangguh secara mental, karena bela negara juga butuh ketahanan diri menghadapi tantangan zaman saat ini. Yang ketiga, kita bisa bijak dalam bermedia sosial. Jangan gampang percaya hoax, karena perang zaman sekarang bisa datang lewat informasi, Kak. Baik, keren sekali ya empat narasumber kita hari ini. Mereka menjelaskan tadi eh, makna-makna dari bela negara. Seperti Kak Yunita yang terakhir dia menjelaskan kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kak Dea kan tadi udah memberi kita pertanyaan. Sekarang saya ingin memberi Kak Dea pertanyaan nih. Menurut Kak Dea sendiri, sebagai host, penting nggak kita sebagai warga negara Indonesia untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Waduh, jadi saya sebagai host nih juga ditanya juga ya Kak Ratih. Jadi menurut saya ya Kak Ratih, penting dong kita sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini mencakup sikap dan perilaku yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita sih Kak Ratih. Contoh sederhana saja menurut saya ya, kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib membayar pajak tepat waktu. Nah, contoh kecil mungkin kita sekarang punya kendaraan motor, jadi kita harus membayar pajak kendaraan motor ini ya tepat waktu. Ini adalah kewajiban kita untuk berkontribusi pada pembangunan nasional di negara Indonesia. Juga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan kesadaran kita sebagai warga negara. Kemudian kita juga contoh kecil menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah karena kita kan hidup bermasyarakat. Nah, jadi musyawarah ini sangat penting ya dalam kehidupan kita, baik untuk mengambil keputusan dalam organisasi maupun dalam keluarga kita sendiri. Begitu ya, Kak Rati, menurut saya. Terima kasih loh untuk pertanyaannya. Oke Kak Dea, betul banget tadi yang diomongin Kak Dea. Oke, sahabat Indonesia, kita sudah sampai saja nih di penghujung podcast kita hari ini. Sangat luar biasa, sangat menarik, dan sangat menginspirasi buat sahabat-sahabat Indonesia kita ini. Kita telah mengupas 5 nilai dasar bela negara dari cinta tanah air yang diwujudkan dengan menjaga lingkungan. Kemudian tadi keyakinan Pancasila yaitu dengan tidak mudah menyebarkan konten hoaks yang memecah belah. Kemudian rela berkorban dengan berpartisipasi aktif seperti gotong royong di lingkungan organisasi masyarakat ataupun di lingkungan organisasi kita sendiri. Dan terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara dengan meningkatkan kompetisi diri hingga kesadaran berbangsa dengan mematuhi hukum dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita maupun kehidupan masyarakat. Jadi, sahabat Indonesia, bela negara bukanlah sekedar konsep yang diajarkan di sekolah, melainkan sebuah panggilan jiwa untuk berkontribusi. Seperti yang dikatakan narasumber kita hari ini, menjadi pahlawan tidak harus menunggu perang. Setiap dari kita dalam peran masing-masing sebagai pelajar, pekerja, seniman maupun aktivis bisa menjadi pahlawan bagi bangsa. Mari kita jadikan nilai-nilai ini sebagai kompas dalam setiap langkah kita. Lakukan hal terbaik untuk Indonesia, dimulai dari diri kita sendiri hari ini, karena masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada empat narasumber kita yang sangat hebat-hebat hari ini dan terima kasih juga kepada penonton sekalian yang sudah mendengarkan dan memberikan dukungan terbaik untuk kami semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.